Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang pertama. Demikian firman Allah. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Bapak Ibu, Raja Salomo dengan segala hikmat yang daripada Tuhan, ketika dia mengalami kegirangan dan kesenangan, dia menganggap kegirangan dan kesenangan yang dia raih itu adalah sebuah kesia-siaan. Banyak sekali saudara anak-anak Tuhan ya, bahkan mungkin orang-orang yang notabene adalah cinta Tuhan, mereka masih mengejar kegirangan dan kesenangan. Apakah salah Pak Pendeta ketika saya mengejar, mencari kegirangan dan kesenangan? Saya katakan tidak. Anak-anak Tuhan harus hidup di dalam sukacita, harus hidup di dalam kegirangan, harus hidup di dalam joyful, saudara. Tetapi yang jadi masalah adalah kegirangan dan kesenangan yang seperti apa. Raja Salomo mengatakan kegirangan dan kesenangan jangan membuat seseorang menjadi hidup sia-sia. Karena itu kegirangan dan kesenangan yang dicari, yang dikejar bukanlah kegirangan kesenangan yang berhubungan dengan hal-hal duniawi. Kita seringkali saudara berpikir bahwa saya ingin girang dan senang di dalam rumah tangga, prestasi, pekerjaan, bahkan dan pelayanan is okay saudara. Tetapi kegirangan dan kesenangan itu tidak berdasarkan hal-hal duniawi yang duniawi ajarkan kepada kita. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini mari kita akan mengejar kegirangan, kita mengejar sukacita, kita mengejar kesenangan yang sesuai dengan firman Allah, sehingga kita hidup di dalam dunia ini menikmati berbagai mujizat Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan kegirangan dan kesenangan sorgawi, bukan kegirangan kesenangan duniawi. Yang pertama saudara, kita akan memiliki kegirangan dan kesenangan ketika kita bisa bersyukur dalam segala sesuatu. Katakan amin saudara. Waktu kita bisa bersyukur dalam segala sesuatu, dalam keterbatasanmu, dalam masalahmu, dalam segala hiruk pikuk kebutuhan hidupmu, kita bisa bersyukur kepada Allah dan menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur. Saya mau katakan, engkau penuh dengan kegirangan dan kesenangan. Karena itu saudara, mari kita budayakan rasa syukur, rasa bersyukur kepada Allah dalam segala keterbatasan dan pergumulan kita. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita bisa menikmati kegirangan dan kesenangan? Yang kedua, pada saat kita mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Pada saat kita belajar memberkati orang dengan pengampunan saudara. Ketika ada orang menyakiti kita, ketika ada orang mulai membuat kita sakit hati, lalu kita berkata, Tuhan aku mengampuni dia. Saya mau katakan saudara, ada sukacita, ada joyful, ada kegirangan, ada kesenangan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Bapak Ibu, jangan simpan kebusukan dalam hati kita. Jangan simpan dendam dan amarah dalam hati kita. Mari buang itu saudara. Biarkan pengampunan yang kita berikan sehingga engkau mengalami kegirangan dan kesenangan. Yang ketiga saudara, bagaimana kita menikmati kegirangan dan kesenangan? Yang ketiga adalah pada saat hidupmu menjadi berarti, menjadi berkat bagi sesama. Saudara, hal-hal terkecil yang kita bisa lakukan untuk orang lain, hal-hal terkecil hidup kita menjadi berkat bagi yang lain, maka ada kegirangan yang luar biasa, ada kesenangan yang luar biasa. Mungkin dalam perkara-perkara kecil saudara, saya mau katakan, mulai hari ini kita belajar menjadi berkat. Mulai hari ini kita belajar menjadi berarti bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Maka perhatikan, hidupmu akan memiliki kegirangan dan kesenangan. Yang keempat saudara, Pak, bagaimana saya menikmati kegirangan dan kesenangan? Yaitu pada saat kita percaya dan memegang janji-janji Tuhan. Amin saudara. Ada sekian ribu, mungkin puluhan ribu janji Allah di dalam firman Allah. Ketika engkau pegang janji firman Allah, engkau yakini firman Allah, engkau yakin bahwa janji firman Allah digenapi dalam hidupmu, engkau akan menikmati kegirangan dan kesenangan. Dan itu menjadi bagian buat kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Bapak Ibu,
Ibu keluargaku, pagi ini jangan bersungut-sungut. Bapak Ibu, pagi ini jangan cemberut dan mengeluh. Ada amin. Mari bergiranglah dan bersenanglah di dalam firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah sumber sukacita kita. Belajar bersyukur, belajar mengampuni, belajar menjadi hidup yang berarti, dan pada akhirnya belajar untuk pegang janji-janji firman Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua.